saya penasaran, ingin tahu sejarahnya. Karena kalau dilihat dari kondisi dan topografinya sebetulnya ini sawah kan gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi cabai gitu? Perlu saya sampaikan, 650 hektar ini itu meliputi sekitar 9 desa, Bu, ya. Jadi kalau untuk Desa Lubuk Cuy ini saat sekarang ini, luasannya cuma 129 hektar. Oh, Itu gunanya air ini. Ini gunanya ya? Iya. Jadi ini tidak memberi kesempatan kepada semacam, cendawan atau, kayak bakteri busuk akal gitu, enggak? Nah, itu memang resikonya. Risikonya di situ Iya, ya? dia. Itu kembali ke resikonya. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Hai Sobat Sultan, selamat datang di Poin Sultan, tempat kita membahas pertanian hebat Sumatera Utara. Kali ini kami berada di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Bisa kita lihat di sini hamparan cabai merah. Penasaran bagaimana cabai merah berubah menjadi idola dari petani di desa ini? Ayo ikuti perjalanan kami. Poin Sultan, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kebetulan hari ini saya bersama Pak Koordinator Sarul BPP Lubuk Besar dan Ketua Kelompok Tani Pak Salidia. Adapun tujuan dan maksud kami kemari teman-teman adalah kami ingin bertanya-tanya tentang Desa Lubuk Cuy ini, yang dimana kita lihat seputaran atau hamparan cabai yang cukup luas. Namun demikian saya penasaran, ingin tahu sejarahnya. Karena kalau dilihat dari kondisi dan topografinya sebetulnya ini sawah kan gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi cabai gitu. Jadi saya mohon Pak Salidi bisa menceritakan sejarahnya tanaman cabai bisa dari padi menjadi cabai ini Pak Salidi. Sekalian memperkenalkan diri Pak Salidi lebih lengkap Pak Salidi. Tolong Pak Salidi. Kenalkan, nama saya Salidi. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Lubuk Cuy, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Nah, di sini saya sampaikan ya sedikit sejarah sebelum berubahnya lahan ini menjadi tanaman cabai ya. Mungkin di sekitar tahun 80-an awalnya daerah Lubuk Cuy ini merupakan tanaman padi sawah yang pada waktu itu masih tak ada hujan ya. Jadi sekitar tahun 90-an masuklah irigasi proyek Babolon. Oh, Babolon. Yang ada kerjasama antara Indonesia dan Australia. Iya. Alhamdulillah dengan datangnya proyek ini membawa berkah Alhamdulillah. pada masyarakat Desa Lubuk Cuy dan sekitarnya. Jadi semenjak adanya irigasi yang permanen ini, awalnya memang tanaman padi waktu itu berhasil lah dibanding di masa-masa yang lalu menghasilkan begitu melimpah padi pada waktu itu. Namun beberapa waktu berselang, yaitu sekitar tahun 90-an lah ya. 90-an, setelah lancarnya Babolon ini ya, pada awalnya kan masyarakat hanya mengelola padi sebagai sumber pendapatan utama daripada masyarakat itu. Dan pada waktu itu ada seperti bantuan dari pemerintah lah. Awalnya mungkin kalau pada waktu itu ada Bimas, Inmas. Iya betul. Yang mana pada perjalanannya adalah begitu 2 kali tanam padi, baru di situ palawija.
Pola tanam tertib tanam P2 T3. Tapi pada waktu itu ketika tanam palawija rata-rata tidak pernah berhasil. Hmm. Nah, jadi masyarakat enggan menanam palawija pada waktu itu. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata dengan hasil daripada padi ini rasanya kok pas-pasan aja. Bikin terobosan baru lah. Pada waktu itu cukup untuk makan, anak sekolah, ya udah, begitu aja setiap musimnya setelah panen padi. Udah begitu panen padi habis, persiapan uang belanja di rumah pun habis juga. Jadi sekitar tahun 2005, 2005. nah itulah mulailah ada sebagian petani itu Coba-coba tanam cabai. belum Pak, pada waktu itu tanam hortikultura seperti tanam timun, Oh. tanam semangka, seperti itu. Oh iya iya. Ternyata pada waktu itu bisa berhasil. Nah, muncul itulah. Itu sebagai tanam selingan. Begitu selesai panen padi, digulut sealah bisanya, baru ditanam palawija itulah. Ada timun, ada semangka, dan alhamdulillah berhasil pula. Sampai pada waktu ini daerah sini awalnya begitu selesai tanam padi, rata-rata tanam semangka semua. Nah, alhamdulillah. Setelah itu pula berjalan waktu juga. Nah, setelah panen semangka, tanam padi itu tetap dilakukan para petani. Selama berapa tahun? Ada sekitar 3 tahun lah. 3 tahun sampai mencapai tahun 2007. Iya. Setelah mencapai 2007, ada petani lagi berinisiatif, loh kita palawija Jaga. bisa, semangka bisa, ya apa salahnya kita coba tanam Cabai. Nah pada waktu itu memang kalau tanam cabai awalnya itu ada paling sempat sikit-sikit, satu rantai sana, satu rantai sini, nggak pala diminati, karena kan pola pikir petani itu kalau istilahnya istrinya nanam cabai ini kan seperti Rawat bayi. Sulit. Jadi kan orang agak takut juga. Nah setelah tahun 2005 itulah ada beberapa petani mencoba di hamparan ini untuk menanam cabai. Itulah ada sekitar 5 orang di daerah sini. Ada 3 tempat karena kan 5 orang, ada 2 yang 2 berkongsi, 1 orang enggak, jadi kan jadi 3 tempat. Mulai dari itulah, alhamdulillah, awalnya berhasil. Ada sekitar untuk periode berikutnya Udah nggak nanam padi lagi? belum itu Pak. Baru ada musim berikutnya itu makin bertambah. Terus seiring waktu. Sikit, ya. Masih orang takut-takut masih. Kan kalau sifatnya petani ini kan suka ikut-ikutan juga. Ya, kalau bahasa hasil, baru diikuti. bahasa Jawanya wait and see dulu ya kan gitu ya. Wait and see itu bahasa Jawanya. Itulah seperti itu. Nah, Ada sekitar dari 2007 sampai ke 2008 itulah mulai bertambah. Dan pada waktu itu tahun 2008 itu terjadilah pecah benteng yang di arah Gunung Bayu. Jadi banyak petani waktu itu air nggak masuk kemari. sekali masuk air tanamannya kebanjiran, kalau nggak masuk air Tanaman kekeringan, nggak normal warga. Nah disitulah berinisiatif petani yang mulai merubah pola pikirnya itu, dibedengi lah tanaman ladangnya masing-masing. Nah mulai itulah bertambah banyak. Ya awalnya gara-gara bendungan apa tadi? Bayu apa? Gunung Bayu. Gunung Bayu rusak ya. Itulah makin bertambah. Air nggak masuk, jadi nanam padi terganggu, orang beralih pelan-pelan ke cabai. Dan Gitu. itu awalnya itu masih sedikit juga. Dan pada waktu itu yang ada tanaman cabainya cuma di Desa Lubuk Cuik. Belum desa sekitar-sekitarnya. Berarti desa pelopor cabai lah ini ya. Itulah, dan dirasa ya kan antara hasil padi dengan hasil cabai itu bisa mencapai 1:5. Nah, itulah yang menjadi Motivasi petani lain untuk bertanam cabai. Berarti harga mesti menjanjikan ya cabai itu. Iya. Baru pada tahun 2011 itulah mulailah menyebar ke desa tetangga tanaman cabai yang di daerah sini.
Nah, itu Pak, kalau sejarahnya. Jadi selama Bapak nanam cabai udah berapa tadi? 17 tahun. Kan tadi Bapak bilang ada tantangan, ada permasalahan. Permasalahan yang paling besar yang selama Bapak bertanam cabai atau masyarakat sini bertanam cabai itu apa Pak? Biar nanti tolong diapakan. Ya, alhamdulillah Pak ya. Yang selalu muncullah masalah itu, rutinitas dan besar kayaknya. Dan petani kayaknya agak sulit mengatasinya gitu. Harus pemerintah gitu atau gimana? Kalau yang paling besar itu kayaknya dari harga Pak. Harga ya. Pemasaran itu tadi. Jadi harga yang cocok untuk petani itu per kilo berapa untuk cabai sini? Kalau cocok itu kalau Untung tapi bukan untung besar Pak. Artinya untung tapi jangan untung besar kali kan gitu. itu mau saya bilang. Kalau cocoknya itu paling enggak harga 25. 25 itu? Kalau untungnya aja 15.000 pun sudah beruntung tapi sangat tipis. Oh, artinya 15.000 pun udah untung. Tapi udah nggak rugi kan gitu. Hmm. Tapi kalau dia memang secara normalnya itu 25.000 lah kan gitu. Kalau yang udah di atas itu udah dikatakan bonus lah itu Pak. Bonus ya. Berarti 15.000 aja udah oke nih ya. Ya, Oh, minimal itu lah Pak. minimal ya. Ya, oke. Jadi masalah harga kan gitu. Berarti kalau masalah budidaya sama penyakit udah ditangani lah sama kawan-kawan ini kayak sama Pak PHP, terus sama Pak Koordinator Pak Sarul kan gitu. Kalau itu memang sudah ditangani. Nah. Kadang kan ada juga yang tidak bisa terkendalikan. Oh, mengikuti Ada evolusi faktor alam. alam, nggak tahu lah kan. Ah. Kadang kan memang ada faktor alamnya, tanahnya. Hmm. Kita pun kadang kan ada yang memang nggak terselesaikan juga sepertinya. Tapi akhirnya terselesaikan. Ya kita jalani aja lah Pak. Ah. Bukan masalah kita jalani aja Pak. Kemudian saya maaf Pak, saya beralih ke Pak Koordinator Pak Sarul. Itu tadi kalau ada masalah-masalah itu selalu. Jadi Pak Koordinator apa yang selalu Pak Koordinator buat untuk masyarakat di sini Pak Koordinator? Ini Pak, masalah yang utama tadi seperti yang Pak Salih diceritakan, masalah harga. Coba tolong perkenalkan diri Pak. Ya, Pak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Sarul Mustofia. Saya sebagai koordinator BPP Lubuk Besar dan kami mewilayahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 50, Datok 50, dan 50 pesisir. Dan kebetulan potensi yang paling besar untuk tanam hortir cabai merah ini adanya di daerah Kecamatan 50 pesisir. Pesisir ya. Jadi kembali tadi kalau yang Bapak ceritakan tadi, tanyakan masalah. Artinya ada masalah harga gitu kan. Apakah Bapak ada membawa ini ada pengusaha dari Pekanbaru yang mau nampung harga sekian atau apa? Atau itu Pak tolong cerita. Banyak terobosan yang kita buat. Alhamdulillah. Sebetulnya dari pemerintah pun banyak juga untuk bantuan seperti cold storage. Itu tujuannya untuk menunda jual atau untuk apa cold storage itu? Untuk pendingin, menahan cabai itu biar jangan cepat rusak. Itulah yang seperti Bapak bilang tadi untuk menunda jual. Dan satu lagi ada cover dryer untuk pengering. Hanya saja kan pasaran untuk hasil yang dari cold storage dan cover dryer itu kayaknya untuk sekarang kayaknya belum Optimal. signifikan kali lah Pak. Karena kan kita tahu sendiri seperti Pak Salidi pun kita pun sudah adanya bantuan seperti cold storage itu, cuman efektif di apanya kurang, istilahnya bukan nggak membantu, cuman yang jelas seperti apa bahasanya ya. Ini kan alat tetap efektif, bukan nggak efektif. Cuman kalau kita masukkan semua satu kampung ke sana, mungkin gudangnya nggak muat atau gimana atau dari hasil yang dihasilkan dari wilayah ini kan cukup banyak. Nggak tertampung semua. Kapasitas dari cold storage itu kan hanya terbatas dia. Dan ada juga kita rumah produksi bersama. Tadi kami lewatin itu kayaknya tadi. Itu memang bantuan pemerintah juga untuk mengatasi masalah harga cabai yang ada di lapangan ini. Hanya saja kan rumah produksi bersama pun kapasitasnya pun kan pasalnya terbatas. Ada nggak kerjasama pakai pabrik ABC saus atau apa gitu? Ya itulah Pak. Belum ada ya? Dari rumah produksi bersama itu mereka dia lah. Berarti saja mereka dia memfasilitasi ya. Produksinya pun terbatas. Dia satu kelemahan di tempat kita ini. Apa itu? Kita kan tanam serentak, nggak seperti daerah Karo yang tanamnya tiap hari ada panen. Kalau kayak tempat kita ini kan
paling tahan panen, paling tahannya pun sekitar 2 bulan ya Pak Salim. Paling lama. Itu selalu bulan apa aja tuh panennya? Ya kalau ini kita tanam di bulan 5, Ah, paling enggaknya di pertengahan atau akhir bulan 8 ini kita udah mulai panen. sampai Sampai ke bulan 10 awal biasanya. 10 awal. Habis itu bongkar. Habis itu bongkar. Tanam lagi di bulan. Itu nengok kondisi juga Pak. Karena kan setiap kami melakukan pertanaman, biasanya ada P2T3 tadi. V2 T3 Rata-rata untuk biasa. tanaman cabai. Ah, Dan biasanya kami untuk Dam Induk Purwodadi ini kan dia mengairi hamparan 7 desa. Ah. Nah, kami dapat P2T3 itu. iya, Selain di desa ada juga sama P3A. seluruh desa itu ikut bergabung untuk P2T3 untuk mengapakan pola tanam ini, mengatur pola tanam ini. Karena kan cabai ini Pak, ya kita bilang agak rentan juga. Satu masalah hama. Kalau seandainya tanaman dia terlalu jauh kali jaraknya, itu biasanya ya seperti yang kita alami kurang berhasil. Maksudnya jauh dari panen bongkaran yang tadi. Bukan Pak. Jauh cuman Umpamanya namanya. misalnya di desa Lubuk Cuy ini ditanam tanggal 25. Itu yang di desa-desa lain pun harus mengikut juga. Jadi dia selisih pola tanam itu Oh. lebih dari 10 hari biasanya. Jadi maksudnya hamanya biar berbagi gitu. Maksudnya karena kita bilang berbagi Kalau pun kalau sendirian kan namanya tumpah tempat dia. Kalau itu berbagi gitu. secara teknis kan seperti itu juga. Tapi itulah. Ah. Satu lagi kendala di tempat kita ini memang ada juga masalah air itu Ah. sangat apa kali. Air ini artinya memang jaringannya yang rusak atau air yang nggak tersedia? Itulah Pak. Kalau dengan kondisi sekarang kita nih memasuki pasca apa nih apa? Musim apa Musim pancaroba ini ya? kemarau, iya, Perubahan-perubahan. kemarau ini. Yang jelas debit air kecil. Ini kan bakal masuk bulan 8, bulan 9 itu kan bulan-bulan hujan itu. Tapi kan prediksi sekarang kita nggak seperti Oh, itu. agak apa ya? Agak. Hmm. Dulu kita sudah mencoba nanam cabai ini, kurasa udah diurut dari mulai bulan 1 sampai bulan apa kan. Hmm. Terakhir kayaknya yang hasil yang agak bagus di bulan 1 tahun 2 kali itu di bulan 5 ini sama di bulan berapa Mas? Tanam bulan 5 yang bagus ya. Bulan 11 ya. Bulan 11 sama 12 itu ya. Ah. Iya. Jadi udah kita prediksi untuk cuaca untuk iklim Hmm. itu di bulan seperti itu untuk 1 tahun 2 kali. Artinya tanam bulan 5 atau tanam bulan 11, bulan 12 gitu ya. Berarti kok tanam bulan 11 panen di bulan Bulan 2. bulan 2 ya, bulan 2. Bulan 1 bulan 2 gitu lah. Itu harga menjanjikan bulan situ. Itulah Pak. Kalau masalah harga ini nggak bisa kita faktorkan apa. Enggak, maksudnya pengalaman bertahun-tahun Abang sebagai koordinator. Ya selama ini kita udah mengalami naik turun masalah harga ini. Maksudnya sudah kita alami yang seperti sebelumnya kita ceritakan tadi yang harga cabai hanya 3.000, 4.000, 2.800, bahkan harga cabai sampai 80.000 udah pernah kita alami. Wah, Jadi situasi masalah harga nggak bisa kita putuskan. Maksudnya kita pastikan gitu. Belum ada patokan seperti yang Bapak bilang Bulan kalau bisa ini 5.000. harga tinggi belum ada. Seperti harga padi, sekarang kan harga padi udah ditentukan sama Bulog sekian. ah. Harga cabai nggak bisa kita tentukan. Ada nggak pernah bikin catatan dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan? Harga di bulan-bulan berapa aja dan harganya itu berapa? Belum pernah. Coba sekali-sekali. Bapak pengalaman Bapak di bulan-bulan apa aja pengalaman Bapak biasanya itu? Kayaknya ada itu. Itu kalau biasanya rotasinya rollingnya itu per 5 tahun itu balik itu ke bulan itu gitu. Kalau yang saya rasakan itu Pak, yang pasti itu di bulan 12 menjelang Natal sampai tahun baru, ya itu aja. Harga yang apa? Yang paling tinggi. Ah. Kalau di yang lain itu nanti kita katakan bulan 2 panen, bisa aja bulan 2 itu nanti drop harganya 8.000. Ya suatu saat juga pada tahun yang berbeda bisa juga naik. Nah itu. Jadi kalau harga belum bisa dipatokkan bulan ini harganya lebih tinggi. Memang yang saya alami itu tadi, katanya saat Lebaran itu tadi harga lumayan. Ternyata saya beberapa Lebaran ini oke, Lebaran tahun depan belum tentu ya. Iya, Pak. Oke. yang bisa diprediksi 2 harinya. Lebaran pertama, Lebaran kedua itu tetap melambung. Begitu udah lewat ya udah. Tapi kalau tadi untuk tahun baru itu sampai 1 bulanan mungkin itu ya, 1 bulan 2 bulan. Oh enggak juga ya. Seminggu aja. Jadi Seminggu. kami di sini Pak. Ya Pak, siasati koordinator. masalah harga nih. Kan yang bertanam cabai kan bukan daerah kita aja Kabupaten Batubara. Ada juga Provinsi Aceh, ada juga yang Simalungun. Jadi mereka para petani ini
melihat ke arah apa juga, apakah di sana sudah panen atau Ya, apa. Untuk Penyeimbangan ya, penyeimbang. Jangan sempat Aceh panen, kita pun panen juga. Jadi Ah. harga itu udah pasti. Oh. Karena kan produksi berlimpah, kuota itu terbatas. Jadi itulah harga yang bisa jadi anjlok. Jadi itulah Pak salah satu cara mensiasati untuk harga cabai. Tadi ada rumah serba apa tadi? Rumah apa? Rumah produksi bersama. Produksi bersama sama apa tadi ya? Solar apa tadi? Solar dan Cold storage itu. hanya itu ya sebatas Hmm. minim lah kita. Memang Itu kan yang dari pemerintah berarti ya. Iya. Mungkin ada Bu Risma apa yang apa Bu sampaikan? Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Baik, Sobat Poin Sultan, saya mau tanya Pak Salidi nih ya. Santai aja ya Pak. Nah ini sekarang kita di Desa Lubuk Cuik ya. Di Sumatera Utara ini termasuk sentral terbesar lahan cabai. Dan sudah oleh pemerintahnya sudah dijadikan perkebunan usaha yang skala ekonomi. Nah kalau boleh tahu dulu itu di tahun berapa mulainya Pak? Kalau untuk Luasannya. sekarang, Enggak, dari awal. kalau awal mungkin masih hitungan dia baru setengah hektar aja Bu. Kalau Sekarang awalnya udah itu. sampai Kalau alhamdulillah kalau sekarang ini di 50 pesisir ini mencapai 650 hektar. 650 hektar. Jadi dia udah skala usaha besar ya Pak. Berarti sudah tidak main-main dan pemasarannya juga sudah ada. Nah, oleh karena itu Bapak, kalau saya lihat ini berarti ini sudah dikelola secara profesional. Kalau boleh tahu ya Bapak ya, ini dikelola dalam bentuk oleh berdasarkan kelompok tani atau hanya perorangan atau gapok tani mana Pak? Ya, kalau untuk pengelolaannya rata-rata ini perorangan Bu ya. Cuma dia kalau di hamparan itu tetap ada pola tanamnya itu sesuai dengan kesepakatan antara kelompok tani Bu. Jadi ada rencana Ya, dari kelompok tani, ada dulu rebut taninya, ya ada. baru di situ dibahas. Iya. Nah, terus Ada kita juga tentukan pola tanamnya kapan dan kemudian juga istilahnya persiapan-persiapan yang harus dilakukan petani. Salah satunya juga ya kan kita juga perlu istilahnya keberlanjutan untuk penaikan unsur hara tanah ini juga seperti apa yang mesti kita lakukan Oke, dan Pak. juga untuk menjaga lingkungannya itu. Oke Pak, 650 hektar itu berarti ini dikelola oleh kelompok tani ya. Berarti sudah ada rencana program setahun ya, ditanam kapan ya, kemudian panen kapan, berarti ada tim Pak yang ini kan kalau kami lihat ini udah rutin ya kan, pemasarannya sudah rutin kemana, berarti ini ada tim yang meramalkan bahwa ini bulan ini akan harga bagus ya. Apakah sudah ada Pak tim dari kelompok tani atau gapok tani yang tunjuk untuk merencanakan pertanaman ini di mana gitu? Kalau dikatakan tim sampai sekarang kita belum ada tim. Cuma memang ini peran serta antara keaktifan dari pengurus kelompok tani dan juga kerjasama dengan istilahnya lembaga-lembaga yang mendukung daripada keberlanjutan pertanian ini, salah satunya yaitu P3A. Mendengar itu harus kita kerjasama juga. UPT pengairan yang ada di kabupaten juga kita selalu kerjasama, itu sebagai pendukungnya. Memang perlu saya sampaikan 650 hektar ini itu meliputi sekitar 9 desa Bu ya. Jadi kalau untuk desa Lubuk Cuik ini saat sekarang ini luasannya cuma 129 hektar. Baik Pak, gini ya Pak, dari pemerintah sendiri kan sudah ada ditetapkan perdanya bahwa ini nanti tanam bulan sekian. Yang saya tahu ini Juli bongkar kan gitu ya Pak, Agustus tanam. Karena apa? Nanti mengejar musim hujan, jangan sampai ini tergenang gitu ya Pak. Apakah ini rutin dilakukan atau pernah menyimpang rutin penanaman ini? Kalau untuk penanaman ini sebetulnya kita memang ada arahan dari pemerintah, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oh gitu. Ya, itu yang Oke. menentukan. Oke, nah tadi ada rembuk tani. Nah mulai dari budidaya, pemilihan lokasinya,
Ya Pak, tolong Pak diceritakan budidayanya seperti apa varietasnya, benih bagaimana, kemudian pengolahan tanah. Ada 7 ya Pak, yang saya tahu tuh ada 7, mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan benih ya Pak, pesemaian, pengolahan tanah, perawatan, baru penanaman kembali di lapangan. Tolong Pak diceritakan secara runtut. Ya. Jadi kalau untuk pemilihan lokasi ya karena kan memang rata-rata di sini kan petani mempunyai lahan sendiri-sendiri Oke. yang kita ikuti sesuai dengan kepemilikan daripada petani itu sendiri yang berada di wilayah Desa Lubuk Cuik ini. Baru kemudian untuk benihnya kita tidak istilahnya memfokuskan satu jenis varietas saja. Oke. Kadang kan petani ini mempunyai istilahnya kan dalam hatinya aku lebih dominan kayaknya ini yang lebih cocok dengan aku kan gitu. Cuma kita menyarankan ada saran bahwasanya kalau untuk saat ini ya kita gunakan benih yang apalah kita katakan bersertifikat kan gitu. Bersertifikasi. Kita Bukan, label, maaf Pak, bukan oleh permintaan pasar. Misalnya aku lebih suka nih yang varietas lado, lebih suka laju karena pemerintahan pasarnya seperti ini, bukan begitu. salah Jadi satunya ya. kan permintaan pasar Pak, bukan kita nanam sesuai dengan gimana Pak? Ya, salah satunya adalah permintaan pasar. Yang kedua kali itu memang memberikan hasil yang maksimal kepada petani. Kadang ada permintaan pasar tapi nggak maksimal bagi petani. Ada pasar itu menginginkan yang postur dia Oke. rapi, ya kan? Tapi Lebih kan, kecenderung ke yang tapi kan besar. hasilnya jadi sedikit. Oke, warna, Ya betul. cita rasa, kepedasannya. Tadi kan ada 7 ya syarat itu. Pertama dulu kita pemilihan bibit benih ya. Saya melihat ada di rumah penduduk ada menyemai sendiri Pak. Sudah pintar tuh penduduk di sini. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana milih benihnya, disemaikan, kapan dipindah? Kalau untuk benih kita kan sesuaikan dengan varietasnya juga. Salah satunya adalah memang yang sesuai dengan kondisi alam kita. Kita kan memang berada di dataran rendah yang kondisinya cukup panas, itu kita sesuaikan juga. Baru untuk pembenihan ini kita lakukan ya selama ini ada menggunakan polybag, ada menggunakan portrait, Sungkup, ataupun kita tebar, benih kita tebar. sungkup nggak? Nah, dan kemudian juga untuk di lapangan kita itu kita buat seperti sungkup, seperti rumah-rumahan untuk menjaga daripada hujan dan juga hama ataupun juga virus yang bisa mengganggu pertumbuhan benih kita. Berapa jarak Pak dari pembenihan itu ke lapangan? Jaraknya. Kalau jaraknya itu kan karena itu fluktuatif juga karena kan kondisi perumahan masyarakat itu ada yang dekat, ada yang jauh dari masyarakat disesuaikan. Karena kan rata-rata Ada 1 penduduk kilo di Pak. sini nggak sampai 1 kilo, Bu. Oke. Paling ada 50, ada yang 100 meter, ada yang 500 meter. Oke, baik Pak. Nanti umur berapa dipindah ke lapangan Pak? Ya. Minimal dia 25 hari bisa dipindahkan ke lapangan. Oke. Ada juga yang 30-35 hari. Nah, apakah semua berhasil itu tanamannya? Apakah ada replanting lagi? Transplantingnya? Iya, tetap ada. Karena kita setelah selesai masa panen itu tanah kita berakan, kita replanting, kita bersihkan, Oke. baru diolah, baru dibiarkan dulu, baru nanti kita treatment untuk persiapan pertanaman. Oke, nanti ini kan ada yang kena serangan ini Pak. Saya tadi lihat ada kena penyakit. Kalau kena penyakit kan dia ke atas gini ya sendoknya ya. Nah itu kena penyakit itu bagaimana penanganannya Pak? Apakah dikasih, dibakar, dibuang atau dikendalikan dulu dengan pestisida? Rata-rata di sini dikendalikan dengan pestisida. Nggak dicabut. Jadi kalau kena antraknos nggak dicabut. Enggak. Harusnya dicabut Pak, nanti takutnya menular. Oh. Kalau namanya penyakit itu harus dicabut Pak, nanti kena, kecuali hama ya Pak. Nah oke, nanti kan udah, jadi dia waktu perawatan ya Pak, berapa tenaga kerjanya, berapa biayanya Pak? Berapa dalam satu luasan 1 hektar misalnya gitu, berapa jumlah tenaga kerja, mulai dari pembenihan, mulai dari pengolahan tanah, bisa Bapak ceritakan perawatan, penanganan pasca panen, penanganan panen. Silakan Pak. Kalau untuk perawatan
Untuk luasan 1 hektar itu untuk perharinya itu sekitar 3 orang satu Borongan. hari. Ya, kadang kita kalau di sini kan kita hitung HK harian kerja. Nah, jadi kalau 1 harian kerja kita gaji 130.000 Untuk laki-laki, laki-laki. perempuan, Hampir sama, Bu. ada anak-anak Pak? Nah, enggak. Nggak ada, anak-anak nggak ada ya, nggak boleh ya Pak ya, tapi bantu orang tua nggak apa-apa. Nah, ini kita simpel aja ya, biaya produksinya 1 hektar tuh berapa Pak? Bisa? Kalau kalau kita yang udah kalkulasi itu untuk perantainya sekitar 3 juta lebih lah itu. 1 hektar? 1 rantai, Bu. Oh, 1 Jadi tinggal rantai. kalkulasi 1 rantai. sekitar 25 rantai ya, Bu. ya, 25 1 rantai. hektar. Ah, dia terus keuntungannya rata-rata Rata-rata. penjualan. Memang kalau rata-rata penjualan itu kalau per hektarnya bisa menghasilkan antara 8 sampai 10 ton per hektar. Kali Ya, harga itulah. petani Kalau harga petani 15.000 udah bisa 150 juta. rata-rata berapa? Jangan lihat yang harga tinggi sekali. Makanya itu rata-rata. saya ambil rata-rata 15.000 aja, Bu. Nah, itu dia kalau ini kan pedagang pengumpulnya datang atau diantar gitu. Diantar, Bu. Diantar ke pengepul. pengepulnya Ya. di mana, Pak? Di desa sini aja, ada desa tetangga pun ada. Rata-rata Oh. setiap desa ada itu pengepul. Dia memang ada. Berapa kali Bapak ini semua ini yang dipanen itu dipasarkan sekali 2 hari? Kalau dia satu pertanaman itu per lokasi itu sekitar seminggu 2 kali panen. Seminggu 2 kali ya, Panen. tapi itu harus disimpan juga ya Pak. Nah Bapak, ini kan dipasarkan kemana ini cabai ini? Nah, Karena kan orang pada umumnya suka cabai gunung katanya ya Iya. Pak ya. Nah kalau ini pasarkan kemana Pak? kalau yang saya tahu itu salah satunya ya di kabupaten ini juga, baru ke Medan, ke Aceh, yang banyak itu keluar Pekanbaru. daerah, Pekanbaru. Pekanbaru, Padang, Mm-mm. sampai juga ke Palembang. Jadi berapa kali lah ini bongkar gitu Pak yang tidak nanam? Maksudnya? Tidak tanam ini kan tanahnya katanya bulan Juli nggak nanam gitu Pak. Nanamnya ini kapan lagi? Apakah Oktober juga tidak tanam? 2 kali setahun kah nanam? Ya, kita kalau di sini kan per musim, artinya itu dalam setahun cuma 2 kali musim tanam. Oh 2 kali. Ya kalau yang tanam tetap tanam, mungkin dia yang nggak nanam itu di bulan seperti bulan 9 itu udah habis kalau untuk masa sekarang kan. Kalau Iya. prediksinya. Apa suka dukanya Pak? Apa sukanya, apa dukanya? Tadi ya udah tanamannya bagus, Oke. dapat harga yang Bagus, ya. alhamdulillah kan. Kalau dukanya Oke. tadi ya kadang kan ada juga karena faktor alam curah hujan yang tinggi, banyak juga tanaman yang jadi kena Oke. penyakit dan juga Oke. dapat harga yang murah pula. Aduh, Nah, PUPT suka datang Pak? suka datang. PPR suka datang? Alhamdulillah datang. Apa Makanya karena dilihat sama bapaknya takut? ya kalau logikanya kan kalau lebih akrab kita Iya. dalam berceria berarti kan lebih gak berkomunikasi. Oke, terakhir Pak, ini terakhir Pak. Apa harapan Bapak ya tentang usaha tani Bapak ini? Harapan. Ya, dari Harapannya apa? Kalau harapan kita ya dari pemerintah ini ya tetap istilahnya kan ada, kalau perhatian ya tetap sampai sekarang pun saya rasa tetap memperhatikan kan, istilahnya menanggapi juga istilahnya keluh kesah daripada petani itu, salah satunya ya kita rasakan ini kalau bisa itu masalah harga saprodinya itu kan bisa sesuai dengan Oke, harga yang tidak menentu ini, Bu. betul. Kalau soalnya kalau kata pemerintah nih suruh menetapkan harga sampai sekarang pun ternyata kan belum bisa. Tidak ada harga eceran tertinggi, tidak ada. Iya, makanya Tidak itu. ada perda dari pemerintah bahwa nggak boleh nih harganya di bawah 15.000 di tingkat petani, nggak ada ya. Iya, itu makanya itu saya rasa itulah dari istilah saprodinya kayak mana. Tapi tidak pernah rugi ya Pak. Ya pernah lah, Bu. Tapi rugi untung kali Pak. Ya iyalah. Tapi rugi nggak ada ya. Makanya saya lihat tiap tahun nggak mungkin Pak ya ditanam kalau tidak untung ya. Tapi ya rugi untung kali ya Pak. Permasalahannya di sini, Bu. Kalau petani itu kan mempunyai istilahnya kayak semboyan. Semboyannya apa? Petani itu pantang nyerah, Bu. Oh good. Jadi walaupun ini rugi ya tetap karena memang udah profesinya. Jadi saving ya Pak. Nah mohon maaf nih anak berapa Pak?
Alhamdulillah masih baru 4. 4. Nah, yang paling besar sekolah? Yang besar udah anak 2, udah tinggal. Ya. Kuliah? Yang kuliah baru 1. Iya, Yang- berprospek berarti Ya. Bapak. Yang Ya. apa baru kelas 3 SMP. Oke, Ibu juga ikut bantu? Ya, alhamdulillah. Petani juga. Iya, oke Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan informasi ini. Semoga ini ya berguna untuk teman-teman yang memang usahanya di cabai ya. Oleh karena itu kami di sini mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan juga tim penyuluh juga ya, POPT juga. Terima kasih, selamat siang. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Baik Pak ya, tadi kan kita sudah sama ketua kelompok sudah membahas mengenai prospek, kemudian petanaman budidayanya. Nah sekarang kita coba ke bapak-bapak sebagai Pak Terigan sebagai ketua sebagai PPL dan Pak Faisal sebagai PUPT di sini. Kita dari PPL yang dulu lah. Bagaimana dengan penanggulangan hama penyakit yang ada di petanaman cabai ini spesialnya Pak? Kalau mulai dari pembibitan kita apa aja yang dilaksanakan gitu? Baik Pak, terima kasih. Kalau mulai kita dari pembibitan, biasanya itu di treatment benihnya pun kita dalam perendamannya pun kita sudah lakukan proteksi Pak, seperti perendaman kita juga ada menyampurkan sejenis fungisidanya. Fungisida apa yang bisa dipakai Pak? Fungisida di sini yang biasanya dipakai kita kebetulan nggak bisa menyebut merek. Oh, boleh, boleh. Iya. Ya, lanjut dengan fungisida lah ya. Iya, Oke, iya, Bu. Lanjut Pak. Jadi di samping itu juga bersamaan dengan itu juga ada juga secara rutinnya penyemprotan insektisidanya. Itu adalah untuk di rumahan ya Pak. Kebetulan kita di sini kan bibitnya sudah dalam rumahan. Jadi kalau hama penyakit biasanya minim terjadi. Oh, Iya. jadi biasanya pelakuan benih itu biji benih cabai itu kita sempat fungisida dulu, Iya. kemudian Rendam. kita semai, Treatment benih. kita satu malaman tuh di Iya, Pak ya. malam betul. Kemudian disemai di pembibitan yang sudah dikasih rumah kandang itu ya, Iya. kandang plastik biasanya Pak ya. Iya. Nah, itu selama berapa hari nanti biasa kita semai sebelum tanam Pak? Biasanya itu sampai 25 hari 25 hari sebelum kita semai sampai masuk ke tanaman. tanaman. Itu juga nanti ada perlakuan. Iya. Kemudian habis itu apa Pak? Setelah itu kita juga sebelumnya kan Pak, kita juga di persiapan lahannya kan Pak, kita sudah berantisipasi juga Pak, kita pemberian Untuk pengolahan tanah? Iya, pengolahan tanah kita sudah di situ juga melakukan treatment pemberian trichoderma Pak. Trichoderma. Ya, jadi itu kita olah dengan pengomposan juga. Kita juga sebelumnya sudah harus mengukur pH dulu Pak, pH Oh, iya. tanah. Nah, setelah kita tahu berapa pH-nya, kita lakukan pemberian dolomit netralisirnya. Lalu kita masukkan kompos, dalam hal ini sejenis pupuk kandang dan sebagainya. Biasanya berapa banyak Pak kompos Biasanya dipakai per kalau di hektarnya? sini biasanya Pak tergantung daripada Suburan tanah. kesuburan tanahnya. Iya. Tapi kalau kita Rata-rata. rata-rata kan bisa mencapai 15 ton Pak. 15 ton per hektarnya ya. Banyak juga itu. Itu produksi dari kelompok tani atau kita ngambil? Di sini sebagian juga ada petani, tapi 80% memang kita membeli lah Pak. Oh, Bahasa dan oke. gitu. Jadi setelah dicampur sama pupuk organik, Iya. kemudian 25 hari setelah di persemaian kita pindah tanam. Tanam Pak. Pindah tanam. Iya. Oke, setelah itu pupuk apa biasa Pak yang dipakai untuk di sini? Untuk pupuk mukan pertama dan selanjutnya? Ya kalau di sini Pak, ya kita masukkan juga NPK Pak. NPK biasa di awal. NPK di awal dan juga di situ. Itu sebelum pindah tanam atau setelah itu, tanam? Sebelum pindah tanam kita sudah ada pemupukan dasar juga Pak. Pemupukan dasar NPK. Iya. NPK. Oke. Lalu setelah itu dilakukan pemindahan tanam. Nah, lalu kita juga setelah itu ada pupuk susulan. Dia di sini sistemnya pengecoran. Pengecoran dengan NPK juga. Iya, NPK NPK juga. juga. Ada juga lah beberapa juga tambahan lainnya Pak, seperti asam lemaknya. Iya. Nah, pokoknya kalau di sini Pak bisa dibilang petani kita ini punya resep masing-masing. Pak. Oh, iya. Resep Ilmu. masing-masing. Maksud itu Tapi masing-masing, gambaran ya. besarnya Pak, tetap kita juga unsur NPK itu harus tetap diprioritaskan dalam pengaplikasian setiap pengecoran Pak. Oh ya. Nah, untuk tambahan itu udah berbagai resep lah Pak. Ada nanti di situ tambahan organiknya, gitu, Pak. Pupuk cairan organik. Pupuk cair organiknya gitu. Jadi biasanya pemupukan yang menjadi dasar itu selain pemupukan dasar sebelum tanam itu sampai pemupukan susulannya itu berapa kali lagi bisa? Itu bisa sampai 8 kali pengecoran. 8 kali pengecoran. Iya. Selang waktunya Durasi 2 sampai 3 hari sekali Pak. 2-3 sekali. Iya.
Oh, vitamin NPK itu ya. Iya. Setelah itu, kalau itu kan nanti sudah masuk masa vegetatif awal ya. Iya, masuk vegetatif awal. Masa vegetatif awal Iya. itu pemupukan tadi itu nanti masuk ke masa pembungaan pertama itu apa masih ada pemupukan? Itu Pak, setelah pembungaan itu Pak, mungkin ada sekali 2 kali lagi aja Pak. Sekali 2 kali lagi aja. Cor. Pengecorannya. Setelah itu stop. Setelah itu udah stop Pak. Setelah sampai berbunga nanti sampai berbuah pun Iya. udah nggak ada lagi pemupukan. Lagi. Itu masuklah nanti tinggal perawatannya aja. Perawatan seperti insektisidanya, fungisidanya Pak tetap secara rutin diaplikasikan Pak. Oke. Baik Pak, sekarang kita lanjut ke PUPT. Tadi karena sudah masuk ke pengendalian hama Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau di sini Pak, hamanya itu yang atau hama penyakit apa yang paling dominan sering menyerang daerah sini Pak? Kalau dari hama Pak, kalau dari dulu masih kutu kebul Pak, makanya Kebul. penyakitnya selalu keriting. Oh, keriting ya. Oh, virus ya Pak ya? Virusnya. Baru yang kedua Leukopsarium. Kenapa? Ayo. Karena gulutan orang ini itu udah bertahun-tahun, Oh. bahkan nggak pernah dibongkar. Nggak pernah dibongkar. Jadi Iya. ini sudah dipakai Kurang berkali-kali lebih lah ya. sampai 12 ke 15 tahun ini. Oh, gitu. Di situ jadi kayak Itu menyimpan. pun juga ada juga kemarin kita buat pelatihan Heeh. tentang pemudahan tanah melalui PGPR atau Iya. pemberian triko. Ya, seperti itu juga udah sering kita lakukan. Tapi memang kendalanya petani memang maunya yang instan Pak. Nah, masih seperti itu. Nah, jadi lebih gampang ya kalau di sini Pak ya yang sering dilakukan itu adalah pengendalian atau setelah terkena serangan baru dikendalikan. Pencegahan atau Kalau pengendalian menurut awal. kita ya bagusan dari awal. Yang sering pencegahan. dilakukan petani di sini bagaimana Pak? Setelah kena baru Setelah kena mengendalikan. Jadi kok kebanyakan seperti itu biasanya apakah masih bisa diselamatkan Pak penyakit Kalau- tanamannya? Kalau fusarium ini kalau misalkan penyakit kalau masih dia serangannya masih rendah itu bisa balik. Masih bisa balik ya? Intinya tidak menular ke tanaman yang lain. Caranya? Itulah memberikan Gizi perlakuan. tadi. Oh, begitu ya. Dicor dia. Tapi harus tersendiri di luar pemupukan tadi gitu. Oh, dicornya itu juga dengan menggunakan fungisida. Iya. Ada Tanaman. campuran lain atau pupuk Enggak. atau tambahan enggak? Kebetulan kalau pemberian fungisida yang organik kan nggak boleh dicampur lain-lain. Oh. Tetap itu aja dikasih. Fungisida organik. Itu Mana lagi juga, Pak, trichoderma. Trichoderma ya, Nah, semacam itu begitu kan ya. jenis fungisida. Oh, begitu juga Macam ya. Paenibacillus. Iya, iya Pak. Yang dari perlindungan juga diajarkan kemarin. Yang paling pernah lah di sini Pak kejadian yang paling fatal itu serangan apa Pak? Yang Oh, menyebabkan dulu trips. Kenapa seperti itu? Yang pernah saya bilang Pak, pernah dulu harga itu tadi, harga penentu. Iya. Pada waktu itu sampai 4.000 ke 3.000 pada waktu itu. Jadi biaya operasional pengendalian hamanya dengan hasil panen itu lebih tinggi pengendalian hamanya. Makanya semua itu dibiarin aja. Makanya terkena trips semua. Pada waktu kena trips itu akhirnya jadi Nggak panen. nggak panen Iya. dan dilakukan eradikasi semua. Iya benar. Baru mereka tanam ulang Tanam kembali. kembali. Jadi untuk mencegah datangnya trips itu kembali, jadi saran dari PUPT apalah pada saat Tetap itu? harus pengendaliannya minimal seminggu sekali, tetap harus Penyemprotan. perawatan. Kalau bisa sama dan massal. Oh ya, serentak ya Pak ya intinya Serentak, ya. Oke, satu lagi yang menjadi pertanyaan Pak. Ini kan kalau saya ingat di tempat lain biasanya tanaman cabai itu kan tidak menggunakan bedengan air gitu ya. Biasanya kan kering aja tuh. Iya. Kebanyakan ya. Tapi saya lihat kalau di Batubara ini agak berbeda mungkin. Itu ada nggak perbedaannya dari segi perawatannya, hama penyakitnya atau produksinya jika kita menggunakan bedengan yang ada airnya ini, pada paritnya ada airnya ini dengan yang tidak? Nah, kebetulan gini Pak, di Batubara ini topografinya hampir seperti kuali kayak gini. Oh, cekung. Cekung. Jadi air itu gampang meresap. Iya. Jadi sementara akar cabai itu kan 20 cm. Mm. Kadang nanti waktu dia butuh air diirigasi tidak ada. Makanya orang itu menyetok air yang Oh, itu gunanya air ini. Ini gunanya ya. Iya. Jadi tidak memberi kesempatan kepada semacam cendawan atau kayak bakteri busuk akal gitu, enggak. Nah, itu memang resikonya. Risikonya di situ Iya, ya. dia. Itu kembali ke resikonya. Oh, Cuman secara total kan kalau tidak ada air kan habis semua. kering ya. Serba salah kan? Oh, jadi tetap juga untuk mengendalikan busuk akal yang disebabkan oleh kelembapan tinggi ini adalah dengan menggunakan fungisida itu dicor tadi Iya, Pak ya. benar, Pak. Bahkan itu sebelum tanam sampai sesudah tanam juga pemberiannya. Baiklah Bapak, Pak Faisal terima kasih, Pak Tawigan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna bagi semua Sobat Sultan yang menonton
acara kita ini ya. Dan Sobat Sultan, demikianlah pada siang hari ini kunjungan kita ke Desa Wisata Cabai Desa Lubuk Cui di Kabupaten Batubara akan kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi semua. Selamat siang, salam pertanian. Sobat Sultan, tak terasa sudah di ujung perjalanan video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada Bapak Petani, kepada Bapak Penyuluh di Desa Lubuk Cui, kepada Bapak POPT di Desa Lubuk Cui atas sambutan dan keramahan penyambutan kami di sini. Ilmunya sangat luar biasa. Semoga kisah inspiratif para petani para petani cabai di Desa Lubuk Cui bisa memajukan pertanian Indonesia dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Ikuti terus konten-konten menarik lainnya dari Poin Sultan.